Anda kembali di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, ibu dari 5 anak yang menangis karena ditangkap polisi di Nia Selatan kini sudah dibebaskan. Kapolres Nia Selatan memberi jaminan agar penahanan ditangguhkan. Video yang sebelumnya viral di mana 5 orang anak dari ibu seorang janda bernama Erlina Zebua menangis histeris dan saling berpelukan karena ibunya ditangkap polisi. Pasca viral dan mendapat sorotan publik, Polres Nia Selatan membebaskan ibu dari 5 anak tersebut. Kapolres Nia Selatan AKBP Reinhard H. Nainggolan memberi jaminan agar penahanan Erlina Zebua ditangguhkan. Saat ini 2 dari 5 bersaudara sedang sakit dan dibantu perawatannya oleh polisi. Sebelumnya si ibu diduga melakukan penganiayaan usai memberi laporan penyerobotan tanah pertapakan rumah miliknya di Desa Hilisalo, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nia Selatan pada Agustus 2022 lalu. Dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya berjalan hingga ditetapkan sebagai tersangka walaupun tidak pernah diakuinya. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemirsa terkait penangkapan tersangka baru dari kasus korupsi BTS Kominfo dan dugaan tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi di Yogyakarta serta Kejaksaan Negeri Kulon Progo melakukan pengamanan terhadap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kominfo. Pengamanan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kemarin siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP merupakan orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo tersebut. Selanjutnya WP ditahan selama 20 hari sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Baik, masih terkait kasus korupsi BTS Kominfo, pemirsa, PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tidak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah parpol di kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke ranah hukum. Satu persatu kasus korupsi Best Transceiver Satellite atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021.
Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, yang notabene orang swasta, yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Hingga kini Kejaksaan Agung masih mendalami aliran dana kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Sementara untuk 2 tersangka lainnya, berkas telah diserahkan ke JPU. Kejaksaan Agung akan menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aset di kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo. Hingga kini, penyidik sudah memeriksa 6 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dari hasil penyelidikan sementara, Kejaksaan Agung menduga adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Kemungkinan nanti akan kemungkinan ya. Karena kerugiannya begitu besar, ya pasti akan TPPU-nya akan digandeng di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya. Hasil koordinasi dengan PPATK gimana Pak untuk penelusuran dananya Pak? Nah ini masih ditanyakan tadi. Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset tracing. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 base transceiver station atau BTS. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower. Namun, dari laporan, hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang. Salah satu yang telah diperiksa sebagai saksi adalah adik kandung Menkominfo, Gregorius Alex Plate, hingga Menkominfo Johnny Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada persoalan dengan PDI Perjuangan terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Ia juga meminta pihak manapun tidak perlu panik dan takut akan pertemuannya dengan capres manapun karena Gibran tidak memiliki manuver apapun. Usai mengklarifikasi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta kemarin terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa ia tidak mendapat sanksi maupun teguran dari PDIP. Gibran juga menyatakan dirinya tidak memiliki pasukan sehingga tidak mungkin melakukan manuver apapun. Ia berharap tidak ada pihak yang panik. Tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa. Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Ya? Mas Kapok nggak menurut? Cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh. Ya. Wali Kota Solo ini juga menutup pernyataannya dengan kata-kata jangan takut dengan saya. Hal ini menegaskan ia tidak ingin pihak manapun panik atau takut akan pertemuannya dengan pihak calon presiden manapun dipolitisasi. Mas, rasa wedi karo. Tapi kan jadi ini Mas. Rasa wedi karo aku, rasa panik. Gibran menegaskan ia akan tetap menerima tamu siapapun yang hadir di Solo, Jawa Tengah sebagai tuan rumah yang baik, termasuk menerima Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan pihak lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji gelombang pertama masuk asrama haji di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya usai jeda.